Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saya siang hari ini tentunya pasti akan membawa pelajaran-pelajaran yang terbaik. Biasanya saya memberikan resep lambung yang berbeda. Pada hari ini tentunya ada resep yang terbaru dari Hasan Sabila. Untuk siapa? Untuk kita semua. Saudaraku Fen Hasan Sabila, bahwa jenis-jenis penyakit lambung, setiap penderita sakit lambung tentunya berbeda akan resepnya. Ada 4 jenis penyakit lambung. Yang sangat dikenal adalah MAH. Yang kedua, asam lambung. Yang ketiga, radang lambung. Yang keempat, infeksi lambung. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang lambung ini. Mestinya setiap mereka yang mempraktekkan resep Hasan Sabila dan akhirnya mereka gagal, berarti resep itu tidak sesuai dengan penyakit lambung yang dideritanya. Resep yang saya berikan itu adalah resep hubungannya lambung MAH dengan asam lambung. Maka di situ ada kunyit, ada daun pace dan lidah buaya. Hanya berfungsi 2 itu. Akan tetapi kalau mereka terjadi radang lambung atau infeksi lambung, tidak sesuai resepnya. Kalau sudah tidak sesuai, bagaimana? Hubungi Hasan Sabila. Bagaimana Pak Hasan ini untuk memperbaiki lambung? Nah gitu dong. Fan kan? Kalau fan lebih akrab. Setiap fan Hasan Sabila saya akan bertanggung jawab. Bagaimana agar fan Hasan Sabila itu bisa sehat secara alami. Saudaraku fan Hasan Sabila. Baiklah saudaraku, kita mulai. Penyebab sakit lambung. Kita bisa sakit lambung karena apa? Maka perhatikan Bapak dan Ibu, kenapa kita bisa terkena sakit lambung? 1. Hobi makan kecut. Terbiasa makan kecut di usia remaja aman. Dewasa aman. Masuk pada usia 35 tahun baru bermasalah. Ini adalah karena hobi kecut. Artinya kita harus menghindari ini. Setiap hobi yang berlebihan memang tidak baik. Contoh, hobi minum manis. Karena banyaknya minum manis, ya diabetes. Hobi alkohol. Banyaknya minum alkohol, mabuk. Setiap yang berlebihan itu tidak baik. Ya Bapak dan Ibu ya. Terus yang kedua adalah hobi es. Kalau es ini kita tidak peduli entah itu malam hari, dingin, musim hujan, tetap yang konsumsinya adalah es. Bukan berarti dia es itu hanya untuk sebagai penghapus dahaga saja. Begitu minum kemudian lega. Tidak. Ternyata es ini adalah hobi. Tidak melihat situasi. Iklim panas maupun dingin sama saja. Kalau sudah hobi pasti akan bermasalah. Terus yang ketiga ada hobi kopi. Hobi kopi ini setiap minum dia adalah kopi santapannya. Bukan saja dia air putih, kemudian teh atau minum-minuman lainnya. Setiap minum dia selalu mengkonsumsi kopi. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan, hobinya kopi bermasalah pada lambung, pasti lambung akan menggandeng jantung.
Denyut jantung terlalu cepat, sehingga orangnya akan sesak nafas. Itu dari kopi. Kenapa? Karena berlebihan. Setiap berlebihan tidak menguntungkan. Jadi kalau kita mau minum kopi, sehari sekali cukup. Tapi kalau setiap kita haus minumnya kopi, ini yang berbahaya. Jadi kalau memang ada dasar alasan mereka yang hobi kopi itu, misal ya, saya kalau tidak minum kopi lemes, saya kalau tidak minum kopi pusing, saya kalau tidak minum kopi tidak semangat, saya kalau tidak minum kopi seperti hilang ingatan. Semua memori saya hilang, tidak mampu untuk mengingat. Itu dasar alasan karena dia untuk mempertahankan bisa minum kopi. Tidak ada hubungannya dengan sel otak. Yang ada hubungannya dengan stamina. Stamina itu hubungannya dengan jantung. Ya kalau hobi kopi, jangan dianggap bahwa itu adalah kopi sebagai teman untuk ngelembur menyelesaikan pekerjaan. Ngelembur itu dia membutuhkan otak. Yang berarti asupannya salah. Ya Bapak ya, ini perhatikan ya, saya ngomong nih Pak ya. Asupan Bapak itu salah. Lembur bukannya kopi. Tapi asupan otak apa? Carilah protein yang tinggi, omega 6 tinggi, misalnya kacang mete. Benar, airnya air putih hangat. Atau jus buah. Ini dibutuhkan. Karena otak baru bekerja keras untuk melembur. Bukan kopi. Kopi tidak nyambung untuk otak. Inilah kesalahan kita. Kopi adalah teman lembur saya. Salah. Diketawain teori seperti itu. Ini kelihatan banget bahwa mereka yang berpendapat seperti itu seolah-olah negara kita adalah negara yang paling terbelakang di antara negara-negara lain. Karena pikirannya terlalu cepat, sempit. Salah di dalam berpikir seperti itu. Saya berharap Fed Hasan Sabila bisa berpikir sehat ya. Jadi kalau memang otak membutuhkan pekerjaan berat, nah maka asupan-asupan adalah buah. Saya kasih buahnya ya, yang bisa untuk otak ya, alpokat. Kalau mau dicampur dengan kentang. Kentang diparut, ambil airnya kemudian diperas, masukkan ke dalam gelas bersama alpokat. Kasih susu. Nah ini baru benar. Masih kurang dalam satu gelas pakai air putih. Cukup satu gelas itu untuk mendoping agar sel otak bekerja dengan sempurna. Ya Ibu ya, ini ya. Jadi kalau nanti Bapak lembur, Ibu harus paham bagaimana stamina untuk otak agar Ibu bisa membuatkannya. Jangan dibuatkan kopi Bu. Misalnya kopi habis, bikin lagi. Kopi habis, bikin lagi. Ini berbahaya Bu. Akhirnya kebanyakan kopi bukan lambung saja yang diserang, dia pasti akan menggandeng jantung. Yang keempat adalah kelainan organ pada usus 12 jari. Kurang serat, kurang buah, kurang sayur. Ini akan bermasalah pada usus 12 jari karena kekurangan serat. Tanda-tandanya BAB-nya sulit. Ini berarti sudah mulai bermasalah pada usus 12 jari. Setelah BAB sulit baru dia merembet kepada lambung. Setelah lambung bermasalah baru pada pankreas. Ini usus 12 jari ini hubungannya dengan pankreas Bapak dan Ibu. Walaupun kita bukan gen darah gula darah, akan tetapi bisa kita akan gula darah tinggi di dalam metabolisme. Ini karena asupan kita yang salah. Kurang serat. Kurang serat ini berarti buah dan sayur. Jadi kalau kita pekerja berat ya,
siang kita sudah bekerja, di malam hari kita bekerja. Sekarang lagi zamannya online. Biasanya orang kalau sudah main online, orang akan lupa siang kerja, malam kerja, banyak duduk, ya. Ini asupannya bukan asupan minuman lagi, tapi asupan buah dan sayur. Jadi di saat kita online, siangnya kita jus sayur, malam jus buah, sisanya bebas, ya. Asal jangan keterusan dengan kopi. Itu ya Bapak ya. Kemudian yang kelima adalah kelainan otot lambung. Kelainan otot lambung ini dari lahir Bapak dan Ibu. Kelainan otot lambung, maka banyak bayi sekarang itu usianya baru 5 tahun, di bawah 5 tahun sudah bermasalah pada lambung. Ini kelainan otot Bu, itu sejak lahir. Kelainan otot lambung ini yang berarti otot butuh vitamin-vitamin seperti B1, B6, B12 dan protein. Di mana kita dapatkan di ikan laut? Berarti kita kembali lagi pada ikan laut. Kalau itu bermasalah, jangan dikasih obat untuk lambung Bu ya. Ini otot lambung soalnya. Nah ini ya, bedanya di sini Bu. Kalau yang bermasalah ini adalah otot lambung, berarti obatnya bukan obat lambung. Ya jangan bingung Bu ya. Kalau yang bermasalah pada otot lambung ini dia kerjanya begini Bu. Dia menyangga lambung agar tidak melar. Ya itu otot lambung. Tanpa adanya otot lambung itu dia akan jatuh ke bawah. Otot itu dia akan menahan agar lambung itu dalam kondisi fit, kencang. Itu otot lambung. Maka lambung itu bisa melar karena ada ototnya. Coba lambung terdiri dari tulang, nggak mungkin akan melar. Maka di lambung penuh dengan otot. Bermasalahnya otot lambung ini membuat lambung seperti diiris-iris Bu. Ya, jadi Ibu jangan salah menafsirkan, salah memeriksakan bahwa perihnya lambung bukan berarti mah. Kencangnya lambung kalau otot Bu ya, otot lambung ini bisa terjadi kram. Ini berarti kurang vitamin B12 Bu. Nah ini mau tidak mau kita harus memperbaikinya banyak vitamin. Bukan obat lambung. Maka saya yakin mereka yang sudah mengkonsumsi Proal tidak berhasil, jangan-jangan ini dari otot lambung. Tapi ada juga orang yang dikasih tahu susah. Menurut saya, analisa saya ini sakitnya adalah sakit otot lambung. Saya kasih med 9, dia ngambil keputusan sendiri, mau sakitnya lambung kok dikasih med 9. Tidak juga berhasil. Dia beli Proal, keputusannya sakitnya lambung ya belinya Proal. Begitu tidak cocok, menyalahkan. Nggak cocok saya sama produknya Pak Hasan. Kurang bagus. Sudah dikasih tahu itu adalah otot lambung. 1000 merek tidak akan dia cocok. Kalau ponisnya dia mengklaim bahwa dia adalah sakit lambung. Ya Bu ya. Jadi kalau sakit lambung, obatnya lambung. Kalau memang otot lambung berarti vitamin B12. Gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengerti. Terus kemudian efek dari orang sakit lambung, ada 8 organ yang dirugikan. Ternyata banyak ya Bapak Ibu ya. 8 organ gara-gara sakit lambung. Yang pertama adalah paru-paru, berarti orang sesek napas. Yang kedua otot, barusan tadi saya ceritakan, otot lambung, bukan saja ternyata pada otot. Lihat, penderita lambung pada bagian kaki ke bawah rasanya kencang.
Bahu rasanya keras, tangan linu-linu, sendi berat. Ternyata mengganggu otot orang yang menderita sakit lambung. Kemudian yang ketiga adalah saraf. Tadi rasa panas, rasa nyeri. Panas itu pasti bawaan saraf, Bu. Di kaki rasanya panas, Pak Hasan, yaitu saraf. Itu akibat dari lambung. Nah, kalau kejadian seperti ini Bapak dan Ibu, Ibu jangan melihat panasnya di kaki. Tapi awal dari sakitnya Ibu, kita lihat dulu awalnya dari lambung, yang diperbaiki lambung, maka imbas sakitnya tadi yang membuat panas dan nyeri hilang. Tapi kebanyakan orang lambung bermasalah karena tidak kuat panasnya di kaki, belilah obat yang untuk bisa meredakan panas pada kaki. Sembuh sehari 2 hari, kambuh lagi. Karena apa? Inti penyakitnya adalah pada lambung. Yang berarti kita harus memperbaiki lambung dulu. Ya Bapak Ibu ya. Maka biasanya kalau saya pasti ada perpaduan dari lambung, kok panas kakinya, berarti Proal dengan Med 9. Pasti ada perpaduan gitu. Efeknya kita perbaiki, pusat sumber penyakitnya juga kita perbaiki. Tapi komplikasinya banyak sekali. Mata menjadi kabur, sesak napas, kemudian pinggang atau boyok sakit. Tengah-tengahnya saya biasanya memberikan resep. Itulah Hasan Sabila. Kalau resep kita meracik bisa 10 penyakit kita racik bisa jadi 1. Sekali rebus tuntas. Selanjutnya Bapak dan Ibu adalah gangguan dari mata. Lambung bisa berakibat mata menjadi berkunang-kunang dan mata kabur. Nah, ini juga kejadian kebanyakan dari fan Hasan Sabila itu begitu datang berkonsultasi bahwa langsung dia minta, "Pak, saya minta untuk mata." Mata kenapa? Kabur. Saya lihat dulu, bisa? Oh, bisa. Ini dari lambung, Pak. Tapi yang saya obati matanya, Pak, bukan lambung. Nah, ini. Mengarahkan orang seperti itu agak susah saya. Kalahnya Hasan Sabila itu dengan orang ngeyel. Dia lebih mengalah. Terserah lo lah, maunya apa gitu. Setelah itu, Pak, belum kacek Pak ya. Ya karena ngeyel, kaceknya di ngeyel tadi itu. Coba ngikut aja, aman kita. Nah, itulah akibat-akibat tidak mungkin mata ini selama kita hidup dari lahir kondisi sehat. Pada usia 40 tahun mata bermasalah, pasti ada penyebab. Penyebabnya itu yang kita cari, bukan langsung kita menuju kepada matanya. Kemudian lambung juga bisa berakibat sendi nyeri. Bapak dan Ibu ingat, saya sering Bapak dan Ibu berkeluh tentang sendi, kemudian saya memberikan Yosik untuk mengobati sendinya itu, ya. Dari Yosik itu hanya reda sedikit. Kalau lambungnya masih bermasalah tidak mungkin akan sembuh. Biasanya saya sertai resep untuk lambung. Ada kunyit, daun pace, lidah buaya. Bagi mereka yang melakukan hal ini sembuh. Bagi mereka pakai ngerebus segala ribet lah, obatnya aja sulit. Itulah kesulitan saya. Tapi kalau mereka yang saya arahkan itu setuju dan sepakat dan menjalankan atas perintah yang saya berikan, pasti akan sembuh. Terus yang keenam adalah pada tulang pinggang. Nah, tulang pinggang ini rawan, Bu, orang sakit lambung ini tulang pinggangnya rawan menjadi saraf terjepit.
tulang pinggang rapuh, saraf di samping tulang pinggang. Begitu kita tunduk pada bagian pinggang, saraf masuk ke tulang lumbal. Ini akan bermasalah lagi. Maka penderita saraf kejepit pasti diawali dengan sakit lambung. Ibu lihat riwayatnya. Sekuat-kuatnya orang, begitu dia jatuh dari kendaraan, tapi tidak punya kasus lambung, aman saraf kejepitnya. Tapi begitu dia penderita sakit lambung, maka setelah itu dia akan terjadi saraf kejepit. Itu berawal dari lambung, bukan berawal dari jatuhnya. Contoh Bu ya, ini contoh nih ya. Seseorang mempunyai hipertensi dan trigliserid, kemudian naik sepeda motor. Begitu naik sepeda motor, di perjalanan tensi naik, trigliserid naik, mata kabur, kemudian nabrak jatuh, stroke pada saat itu juga. Kesimpulan keluarga dan kesimpulan masyarakat, karena jatuh dia stroke, bukan. Lihat dulu riwayatnya. Riwayat awalnya apa? Oh dia punya trigliserid. Oh iya, berarti stroke-nya dari trigliserid dengan hipertensi. Orang melihat secara kasat mata biasanya ya. Dia melihat bahwa di situ ada kejadian, begitu jatuh dia stroke. Bukan itu permasalahannya. Kalau itu permasalahannya, saya bertanya, kenapa orang yang terganggu gastritis victoris, angin duduk, begitu dia badminton kok meninggal? Padahal kan olahraga, sehat. Berarti riwayatnya dia mempunyai gastritis. Bukan badminton menyerang jantung, tidak. Tapi dia punya bibit penyakit ini yang menyerang jantungnya. Kebetulan dia baru berolahraga badminton. Coba kalau dia bertamu di rumah bapak, bapak pasti akan bingung. Loh, kok meninggalnya di sini, nanti saya dikira. Nah, itu bisa terjadi di mana-mana. Kebetulan saja dia badminton, tapi bisa saja terjadi ini ketika dia bertamu di rumah kita. Kemudian bapak dan ibu dari sakit gigi. Nah, sakit gigi Mbak Mia dia hafal sekali kalau sakit gigi. Beliau dari perawat gigi soalnya. Sakit gigi ini kalau tidak didasari dengan angin dan kerusakan pada lambung, tidak mungkin orang akan terjadi sakit gigi. Ini efek daripada lambung. Jadi jangan kita mengira bahwa tiba-tiba kita sakit gigi padahal angin di dalam darah sudah lama gara-gara lambung. Tidak pernah kita gubris, tidak pernah diperbaiki, minumlah air hangat. Terus begitu minum air hangat, terus begitu. Tapi kita tidak pernah memperbaiki atau vitamin untuk lambung. Kemudian yang ke-8 Bapak dan Ibu adalah kerusakan pada fungsi hati. Nah, Ibu kan merasa bahwa lambungnya sebah. Ya Bu, berawal dari lambung sebah. Kemudian naik ke atas. Pada atas ini rasanya panas dan keras. Ini sudah mengganggu fungsi hati. Ingat Bu, teori hati menyimpan 4 senyawa aktif: protein, lemak, zat besi, dan karbohidrat. Ya Bu ya, hati yang disimpan. Kemudian ketika tubuh membutuhkan dilepaskan. Nah, kerusakan fungsi hati orang pasti lemes. Karena tubuh tidak mendapatkan protein lagi karena kerusakan pada fungsi hati. Dari mana dia rusaknya? Dari kerusakan lambung. Karena lambung mendesak hati, karena hati tidak mampu lagi untuk menerima nutrisi karena kerusakan dari lambung, maka hati tidak bisa menyimpan apa yang sebagai tugasnya untuk menyebarkan vitamin-vitamin di dalam
tubuh manusia. Ya Bu ya, kedelapan ini harus kita perhatikan. Satu saja kita dikasih, sakit gigi aja lah. Gara-gara lambung sakit gigi, waduh sambatnya sampai kemana-mana. Suami bertanya dibentak, anak bertanya nggak urusan. Itu gara-gara hanya gigi. Ya, belum nanti yang kerusakan-kerusakan lainnya, pada ibu kerusakan pada saraf dan otot, kan rasanya panas Bu. Orang yang terjepit sarafnya rasanya panas. Begitu ditanya marah-marah. Padahal suami hanya bertanya, tadi kunci ditaruh di mana? Cari sendiri, saya tidak tahu. Kamu kan punya mata. Aduh, jadi kasar banget. Itu gara-gara lambung. Ya, bisa membuat suasana rumah tangga ini menjadi berantakan. Bapak dan Ibu, cara mengatasi sakit lambung. Ini cara mengatasi Bu ya. Yang pertama adalah banyak mengkonsumsi air putih direbus. Ini yang pertama. Berarti kita tidak boleh lagi dengan air mineral. Kalau mau ya direbus. Kalau bagus sumur direbus ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari minuman bersoda. Semua jenis minuman bersoda bagi penderita lambung hindari. Masih ada minuman lainnya. Ya. Terus yang ketiga adalah menghindari banyak gula pasir. Jadi penderita lambung sudah gulanya ganti ke gula aren. Hindari juga gorengan berjelantah. Tidak boleh. Karena cepatnya proses penumpukan lemak di dalam darah akibat kerusakan pada lambung. Maka nanti akan terjadi penebalan pada dinding lambung yang dilapisi oleh lemak, dan lemak itu disebut plak darah. Yang kelima adalah hindari tidur di lantai tanpa alas. Kebanyakan kita ini Ibu, awal-awal kita akan mendapatkan angin duduk, gastritis, sering tidur di lantai. Biasanya orang kalau sudah terbiasa tidur di lantai, kalau dikasih alas gitu dia tidak puas, rasanya dia tidak bisa tidur. Jadi harus langsung badan bersentuhan dengan lantai. Ini tidak baik Bu, kejadian ini. Ya, kalau nanti begitu dia sakit lambung, maka sakitnya luar biasa. Seperti orang mau melahirkan Bu. Sakitnya luar biasa. Kalau sudah terjadi sakit lambung, maka sebelum terjadi sakit lambung hindari. Biasakan kita tidur pakai alas tidur ya. Entah tikar, kasur, atau kalau bisa di atas lantai ada papan, di atas papan baru dikasih tikar, itulah untuk kita tidur. Yang lebih aman di tempat tidur. Mari kita membuat resep Ibu. Resep untuk lambung bandel. Ya, yang kemarin-kemarin kan sudah saya kasih Bu ya. Tapi ini beda resep ini. Yang pertama adalah ambil daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong daun pace ini, kemudian kita masukkan ke dalam panci. Yang kedua adalah daun kemuning. Daun kemuning ini sejak zaman dulu Bu, zaman kerajaan dulu ini terkenal daun bisa untuk menyembuhkan sakit lambung. Daun kemuning. Memang ini resep dulu Bu. Tapi saya tidak mengikuti resep dulu karena saya tidak punya buku-buku kuno. Tapi ini hasil dari riset saya pelajari sendiri.
Ya, daun kemuning. Ambillah daun kemuning sebanyak 15 butir daun kemuning. Kan daunnya kecil-kecil Ibu ya. Masukkan ke dalam panci. Kunyit 4, potong-potong. Puyang. Nah biasanya kan saya tidak mengasih puyang Bu ya. Ini baru ini. Puyang. Puyang itu ambil 1 ros. Kemudian Ibu potong-potong masukkan dalam panci. Kemudian ambil juga daun tempuyung. Sebanyak 4 lembar daun tempuyung. Dan tempuyung Ibu ambil, kemudian Ibu potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Maka proses ini nanti Ibu pasti banyak akan ke belakang-belakang itu bukannya diare. Dia akan membuang semua penyakit melalui BAB. Kalau ini dikatakan sebagai resep pelancar BAB boleh juga. Ya, kalau sulit BAB berarti menggunakan ini. Karena sulitnya BAB ini adalah gejala-gejala dari usus 12 jari tadi Pak ya, yang saya katakan tadi ya. Sulit BAB ya. Kemudian karena kita kurang serat. Maka saya menggunakan ada di situ ada daun tempuyung. Nah, kelima resep ini tadi direbus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas. Ke 6 gelas, sisa 3 gelas diminum pagi, siang, dan sore hari. Baik. Nah, setelah itu Bapak rasakan di dalam 24 jam. Ada perubahan tidak? Ini cepat Pak kerjanya. Itu untuk sakit lambung apa saja, itu sudah saya lengkapi. Asam lambung, radang lambung, termasuk infeksi lambung. Sudah saya lengkapi. Maka di situ ada perpaduan bahan. Ya, perpaduan bahan untuk mengatasi penderita lambung. Simpanlah resep ini karena banyak bangsa kita yang terkena penderita lambung. Maka kalau Bapak menyimpan sama saja Bapak akan menyelamatkan keluarganya dari sakit lambung. Baik. Begitu Bapak, kita akan ketemu di lain kesempatan. Salam dari saya Hasan Sawila, salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.